Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, minggu ini saya menyampaikan manaqib online internasional pada subuh pagi hari ini. Kebetulan saya berada di Tegal, Jawa Tengah, dan disinilah kita banyak memetik awal mula perjalanan kita mengenal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Di saat itu wasilah daripada orang tua mengenalkan apa yang disebut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Alhamdulillahilladzi faddalan ala kathri ibadil mu'minin. Tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan melalui kesempurnaan yaitu talqin dzikir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita memiliki amanah setelah menjadi ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Siranasa PPKN untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan apa yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. Pasti, mesti malah kita dalam mengamalkan, mengamankan itu akan mendapatkan tantangan-tantangan. Syekh Mursyid menyampaikan, jangankan dibawa oleh kita, oleh Nabi juga banyak yang tidak mau. Jangankan kepada kita, kepada Nabi saja banyak yang tidak suka. Jangankan kepada kita, kepada Allah saja banyak yang tidak percaya. Itulah yang menjadi penyemangat kita untuk terus kita menjadi wasilah melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa. Maju terus untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, disinilah kita mengenal apa yang disebut dengan Robitoh. Yang disebut Robitoh secara bahasa berarti ikatan atau hubungan. Menurut paham ahli thariqah, menghadirkan Robitoh adalah menghadirkan wajah dan keadaan ruhani mursyid dalam hati sebagai wasilah untuk menjaga adab, istiqomah, dan hudur kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan Robitoh bukan beribadah kita kepada mursyid, apalagi menyembah kepada mursyid. Robitoh dikaitkan dengan hakikat wali. Mengapa demikian? Sebab kuncinya ada pada makna hakikat, bukan pada bentuk fisik mursyid. Ahli thariqah menjelaskan bahwa yang berfungsi dalam Robitoh bukan wajah mursyid, tetapi nur ketaatan dan istiqomah yang Allah
titipkan dalam hatinya. Sehingga di saat kita berobitoh kepada Syekh Mursyid, bukan hanya sekedar melulu kita memandang wajah Syekh Mursyid, bukan hanya sekedar kita memandang foto daripada Syekh Mursyid, tapi dimanapun di saat kita menjadi murid dari Syekh Mursyid, mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, itu kita telah berobitoh kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita mengenal Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslur radhiyallahu anhu, baik secara langsung, secara dekat, secara rasa, kita mengenal beliau. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada firman Allah, wa khottaman nabiyyin, dan penutup para nabi, Syekh Mursyid adalah nabi di zamannya. Jadi kita meyakini bahwa di zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, seorang mursyid yang seperti Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus, itu adalah nabi. Tapi setelah turunnya surat Al-Ahzab ayat 40, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sehingga penyebutan nabi itu tidak ada. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, nur Allah, kita mengambil perumpamaan nur Allah itu seperti arus listrik yang mengalir di dalam kabel. Kalau mursyid adalah kabel listriknya. Jadi ingat, kalau kabel itu bukan listrik, tapi tanpa kabel, maka mustahil aliran listrik akan tersambung. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, setelah kita ikut kepada Syekh Mursyid, adakah tampak tanda-tanda bekas sujud atau tanda-tanda di saat kita ikut kepada Syekh Mursyid? Merujuk pada surat Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dalam wajah mereka tampak tanda-tanda sujud. Menurut Syekh Mursyid, bukan berarti tanda sujud yang dimaksud di sini adalah jidat hitamnya. Di jidatnya ada warna hitam, seperti bekas bergesekan kulit dengan karpet atau sajadah. Atau jidatnya kapalan. Tapi yang dimaksud di sini adalah tanda sujud di sini ialah yang tadinya males jadi rajin, yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itulah bentuk tanda di saat kita telah memiliki tanda bekas sujud. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita dituntun untuk bisa terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan cara kita mengistiqomahkan zikir khafi. Kita terus berzikir kepada Allah, hati kita mengait kepada Allah. Di saat itulah kita terus bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada hakikat Robitoh. Menurut Imam Rabbani Ahmad Faruqi, Robitoh mursyid pada hakikatnya adalah Robitoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Robitoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Robitoh kepada Allah Ta'ala. Arti yang dimaksud di sini adalah Robitoh bukan tujuan, tetapi Robitoh adalah jalan adab, wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Robitoh bekerja secara hakikat. Apa yang dimaksud itu? Yang pertama, menjaga adab hati salik. Ketika salik menghadirkan mursyid, maka hati menjadi sopan, nafsu akan melemah, dan ego menjadi tidak liar. Yang kedua, menghalangi was-was dan khayalan liar. Maka tanpa robitoh, zikir mudah jadi khayalan, nafsu akan menyusup. Jadi robitoh adalah menjadi perisai atau pagar batin bagi para salik. Yang ketiga, menghubungkan sanad rohani. Dalam ajaran Thariqah, jika ilmu zahir itu harus bersanad, maka nur pun juga harus bersanad. Namun, bukan berarti mursyid memberi nur, tetapi Allah lah yang memberi nur melalui perantara mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, batas syar'i yang wajib dijaga para salik. Robitoh menjadi batil jika dijadikan tujuan akhir. Karena robitoh adalah wasilah. Sebab robitoh hanya sebagai wasilah, bukan tujuan akhir. Harus tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Robitoh akan sah jika menambah khusyuk kepada kita dalam berzikir, menguatkan syariat, membuat hati takut kepada Allah, menghantarkan pada fana billah. Beberapa imam tasawuf memberikan pernyataan dengan tegas. Imam Junaid, jalan kami berkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ibnu Athaillah, jika engkau berhenti pada makhluk, engkau terhijab. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, jangan berhenti pada aku, berjalanlah kepada Allah. Jadi kesimpulan inti hubungan hakikat wali dengan robitoh. Robitoh adalah adab batin kepada Allah. Jadikan sebab hidayah agar hati salik tetap lurus menuju Allah. Bukan agar berhenti kepada walinya tersebut. Jika robitoh membawa kepada Allah, itu sebuah kebenaran. Jika hanya tergantung kepada wali, itu sesat halus. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim.
Sehingga kita diajarkan, dituntunkan untuk terus istiqomah. Hati kita zikrullah, ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Kita selalu istiqomah zikrullah. Kita telah ikut kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan ini bulan Syawal. Kita membacakan manqobah daripada Tuan Syekh mengkisahkan seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Di bulan Syawal ini saya belum menyampaikan kembali sebuah kesaksian yang dialami oleh kami. Kami, jadi bukan saya sendiri yang menyaksikan. Sebuah kesaksian yang dialami oleh kami. Di saat kita menyaksikan bahwa kemursidan daripada Syekh Mursyid seperti kemursidan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dikisahkan di sini ada seorang wanita sebelum menjadi murid daripada Syekh Mursyid diintai, akan diperdaya, akan diperkosa oleh seorang lelaki yang jahat. Di bulan inilah, di saat bulan Syawal, kami menjadi saksi ada seorang wanita belum menjadi murid daripada Syekh Mursyid, lalu dia di dalam ruangan didatangin seorang lelaki jahat yang akan memperdayainya. Walaupun itu tidak terjadi, pemerkosaan itu tidak sampai terjadi, akhirnya terjadilah pergulatan hukum. Perempuan itu melaporkan kepada pelaku pelecehan dan percobaan ruda paksa. Sebagai tim kuasa hukum, begitu berjuang, begitu mendampingi wanita tersebut yang kala itu belum menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Kalau dikisahkan begitu panjangnya, dalam satu periode pendampingan lebih dari 30 kali pertemuan dengan orang tersebut, korban tersebut atau klien tersebut, dengan sangat susah payah berjibaku karena pembuktian untuk kasus seperti itu sangat tidak mudah. Singkat ceritanya, kita kenalkan, kita ajak wanita yang belum menjadi murid daripada Syekh Mursyid tersebut untuk talqin dzikir. Dan di bulan Syawal, bulan seperti ini, bulan Syawal, kita mengadakan manakib. Dan yang dibacakan adalah manqobah ini. Di rumahnya. Sekali-kalinya waktu itu mengadakan manakib di rumahnya. Dibacakan manqobah Syekh Abdul Qadir Jalani. Manqobah yang ke-33 ini. Diproses perjalanan hukumnya di Polda Yogyakarta. Ternyata si pelaku tersebut memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kemampuan yang luar biasa untuk bisa mensiasati kasus hukumnya. Sehingga hampir sangat mustahil kita dimenangkan di kasus ini. Inilah pentingnya robitoh kepada Syekh Mursyid. Kita sampaikan kepada ikhwan yang baru tersebut karena telah ditalkin untuk mengamalkan amaliyah mursyid dan dikuatkan untuk membaca
Sholawat Bani Hasyim 1681. Karena kita udah tidak punya daya upaya. Sebelumnya kita hantarkan klien tersebut, ikhwan baru tersebut, untuk bisa sohbah langsung kepada Syekh Mursyid dari Yogyakarta menuju Sirna Rasa. Singkat cerita, dalam perlawanan hukum begitu terus menghancurkan harga diri daripada wanita tersebut. Seluruh barang bukti dihapuskan, seluruh saksi disiasati oleh mereka. Disitulah wanita tersebut menyampaikan bahwa saya terus mengistiqomahkan, mengamalkan sholawat Bani Hasyim. Singkat cerita, berapa minggu kemudian ada kabar dari Polda Yogyakarta menyebutkan bahwa sang pelaku MD atau meninggal dunia. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrin ibadul mu'minin. Disinilah tidak ada kebetulan yang kebetulan, semuanya udah jelas. Sambung menyambung, hampir persis kejadiannya seperti apa yang terjadi dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir Jalani yang ke-33. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang telah kita alami ataupun kejadian siapapun yang dialami, untuk menjadikan kita terus istiqomah mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan, dan memiliki keyakinan penuh kepada Syekh Mursyid kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qadir Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma